ngeliatin dia begini. Gitu. Jadi ngedekat. Begini toh. Jadi kayak orang tuh kayak mau kenal tapi begini. Halo. Baik lagi di kita mencekam. Kita hari ini nggak sendirian. Jadi kita ditemani satu sosok nih. Sosok berwarna. Ini perkenalkan diri Anda. Ya, nama gue Arnel. Gue bekerja di kayak semacam usaha jasa inspeksi mobil bekas. Nah, kalau ada yang mau inspeksi mobilnya, mau jual mobilnya, silakan hubungi nanti Arnel ya. Bisa. Namanya apa? Cars Auto Care. Oke. Nanti WhatsApp semua akan kita taruh di bawah ini ya. Karena ceritanya nih nanti akan ada bercerita mengenai pada saat dia lagi inspeksi gitu lah. Gitu. Makanya berhubungan banget nih gitu, karena dia mengalami sendiri gitu ya pada saat dia inspeksi itu katanya. Tapi sebelum kita cerita nih, Bang Arnel nih punya six sense gitu nggak? Enggak sih. Six pack mungkin. Bininya tadi yang bilang katanya six pack gitu katanya. Enggak, paling cuma ngerasa doang sih. Kalau emang ada hawa-hawa yang gitu-gitu deh, pokoknya ngerasa doang. Cuma kalau diliatin kayak gitu ya baru sekali itu doang sih. Oke, kita langsung ya, kita mulai ceritanya dari Bang Arnel. Bang Arnel, boleh langsung cerita awalnya gimana nih? Ya, waktu itu tahun 2023 ya. 2022 akhir lah. Itu gue kan kerja di suatu perusahaan otomotif ya bergerak di jasa inspeksi mobil bekas. Jadi kebetulan gue itu di bagian inspektor lah ya. Jadi job desk gue itu ngecek mobil, dan sehari itu untuk job desk gue itu bisa ngecek sehari itu bisa kisaran 7, 6 atau 5 mobil gitu ya, tergantung lead jadwal dari kantor gitu kan Pak. Nah terus habis itu suatu hari gue pernah ngecek mobil di daerah Bogor, boleh sebutin nggak? Di daerah Bogor, dan kebetulan kantor gue yang di Bogor itu kan nggak terlalu gede parkiran mobil, akhirnya kan naruh mobilnya itu di area parkiran basement rumah sakit. Gitu. Bogor rumah sakit tuh banyak, jadi aman. Iya. Nah, terus habis itu kebetulan gue ada suatu hal, akhirnya gue telat gitu ya. Gue ngecek mobil itu sampai jam 7:30 malam. Dan itu gue juga berpikir itu hari kayak malam Jumat gitu ya. Dan habis hujan. Dan dingin pula Bogor kan. Iya. Dan memang masih ada 3 mobil lagi nih yang harus dicek gitu kan. Nah terus habis itu mobil itu kan di basement itu kan berderet gitu kan. Nah karena memang itu basementnya kosong, di lantai gue itu kosong, nggak ada orang. Akhirnya mobil itu sengaja gue taruh di tengah. Karena kan memang nggak ada yang lewat, memang khusus buat naruh mobil aja gitu. Nah pas habis selesai hujan, gue ngecek mobil. Hawa-hawa untuk kayak namanya serem ataupun apa segala macam tuh itu udah biasa gitu. Cuman kan kadang-kadang memang dari kantor tuh tiba-tiba suka ada kunjungan kan, entah manasin mobil, entah ngambil kunci mobil, suka datang tuh teman-teman dari kantor tuh. Nah memang hari itu gue ngecek aja gitu kan, ngecek segala macam. Nah di saat mobil gue taruh tengah, terus habis itu gue ngecek bagian kaki-kaki. Mau nggak mau kan setir gue belokin. Akhirnya gue ngecek kaki-kakinya kan, kaki-kaki depan kan, dia kaki-kakinya bermasalah nggak atau apa gitu kan. Nah terus pandangan mata gue itu mengarah ke area mobil deretan yang depan. Nah pas namanya kita ngecek, habis itu kan kita pandangan mata kita suka ngebuang dikit ya ke arah sana gitu ya. Pas lihat dari balik ban mobil yang berderet itu ada kayak semacam perempuan ya, rambutnya panjang, cuman memang nggak jelas ya, samar. Dia itu nongolin muka, shoot, langsung narik lagi. Iya, ban itu. Di balik ban. Jadi kayak orang di balik bumper ban ini kan mobil nih, gue ngecek di sini, dia tuh kayak gini nih, shoot,
shit. Oh. Wah, palanya doang tuh berarti. Ya gitu. Terus habis itu gue masih berpikir positif bang waktu itu. Alhamdulillah gitu kan. Kira teman kantor gue datang. Gue ditemenin juga. Emang perasaan kita agak lega ya di saat ada yang datang itu, entah ada yang ngambil kunci itu lega. Ya dengan santainya gue samperin dong. Ngerjain gue lu ya gitu kan. Gue samperin, set kosong. Merinding langsung gue tuh. Aduh ya Allah, gue kerja buat anak bini gue gini amat. Ya udah habis itu gue langsung buru-buru, aduh nggak ada siapa-siapa di sini kosong. Oke, gue kerja, gue hidupin style musik kenceng. Gue bilang kalau pun emang pahit-pahitnya emang gue dicekek atau apa segala macam, gue nggak tahu ada apa pingsan apa gimana, apa ngajak berantem kayaknya nggak mungkin ya, kalau sampai tongol gitu ya. Ya udah gue buru-buru segala macam kan. Habis itu gue selesain secepatnya mungkin, gue parkir mobil dan memang satu mobil ada yang di pojok bang. Oke. Yang wajib kita kan ambil mobil itu kan ngecek mobil kan harus ditempatin ke tempatnya masing-masing. Iya. Walaupun ngeceknya di tempat tengah yang terang itu. Akhirnya terakhir gue naruh mobil di pojok. Oke, yang tadi mobil sendirian itu. Iya. Dan itu jantung gue udah berdebar kencang banget. Habis itu gue naruh kunci, itu alat gue taruh di tengah. Habis itu gue naruh mobil, set, ngambil alat segala macam, udah gue cabut. Akhirnya gue ketemu sama ngobrol sama security ya di bawah. Nanya-nanya kan apa, sambil hujan lagi tuh ngalaman, hujan lagi. Akhirnya ngerokoknya kan, naik motor kan, ngobrol lagi. Pak, emang di sini gimana Pak gitu kan? Gimana apanya Mas? Emang Mas habis ngapain? Kemudian gue pakai seragam kan. Habis ngecek mobil di atas, berani Mas? Ya, namanya kerjaan Pak gitu kan. Tapi gimana Pak? Ada yang aneh-aneh nggak di sini? Emang kenapa Mas gitu? Ya udah gue ceritain ya tadi gue diliatin gitu. Ya, security masih senyum dikit doang. Kayak udah biasa gitu. Akhirnya si security bilang gini. Ya Mas, jangan kan gitu. Saya aja pernah jam 2 pagi kontrol ke atas ke area mobil yang Mas cek itu. Ada cewek di dalam mobil pagi, jam 2 pagi. Saya berpikir udah nggak mungkin orang lain dan bentukannya ya mukanya nggak kelihatan, rambut semua. Ya saya cuman pakai senter, jeblok segala macam, udah saya jalan. Jadi security udah biasa aja. Iya. Tapi dia tahu bajunya apa enggak gitu. Bajunya kayak baju putih, rambut tutupan rambut doang sih. Habis itu dia tahu. Oh ya udah, dia biasanya manggilnya Kimberly sih. Ya, karena dia kan suka ini ya, suka eksis, terus agak pansos juga kan. Agak pansos. Untuk yang namanya Kimberly jangan tersinggung ya. Itu aja penamaan aja kayak gitu. Iya. Biar kan sama Kimberly suka pansos. Tapi untungnya gini, pada saat lu ngeliat itu kan putih kan dia. Karena kan kalau misalkan Miss K ya atau Miss Kim gitu kan, ada apa namanya, ada tingkatannya ya katanya warna, gitu, ada warnanya katanya tuh kalau yang merah itu yang paling jahat gitu. Untungnya lu ketemunya putih. Emang putih apa? Kalau putih itu paling rendah, terus kastanya. Ada kastanya ya? Ada yang warna hitam tuh kayak buat santet atau apa kayak gitu. Gitu. Kalau yang merah tuh pendendam gitu. Wah serem juga ya. Iya, kayak bekas mungkin aborsi atau atau gitu dan dia masih dendam yang kayak gitu. Jadi mungkin emang kalau misalnya lu temuin itu memang ya karena dia udah penghuni lama ya gitu kan. Mungkin dia pengen ngecek aja siapa sini gitu. Siapa sini ngapain gitu. Pengen tahu gitu apa mungkin gue bantuin apa dia. Aduh. Ngomong tadi kan lu sempat bilang Bang, itu lu kira temen lu ya? Iya. Temen lu gondrong. Ada yang gondrong sih, kadang-kadang kan memang kayak mekanik atau apa kan suka ada yang gondrong juga macam. Cuman gue berpikir memang pas diliatin itu samar, mukanya sama, cuman rambutnya panjang begini Bang. Tapi kan bajunya lu lihat? Enggak, setengah badan. Oh setengah badan. Begini, nongolin badan begini. Iya, nongolin badan gini, seret. Cuman samar mukanya. Saking ininya tuh ya gue samperin. Karena gue berpikir emang orang. Iya. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Bukan. Wah itu benar-benar. Tapi selain itu ada cerita horor lain nggak selain di situ? Atau yang dialamin sama temen lu juga yang mungkin profesinya sama kayak gitu.
pada saat diinspeksi juga, atau enggak mungkin lu bersamaan nih, cuman nggak kejadian di lu tapi temen lu gitu malah yang kena. Oh, kejadian pernah juga sih, gue baru inget ya. Itu siang-siang sih ya, di rumah customer. Siang lagi nih. Siang. Nggak mandang waktu berarti. Ya. Siang di rumah customer ngecek mobil sedan, lupa mereknya apa. Terus gue kan kalau ngecek itu kan muter ya, dari depan, kanan, kiri. Ini mobil madep mesinnya nih istilahnya. Pokoknya muter lah. Gitu. Nah, pas dari arah depan ini, gue kayak ngeliat kok ada yang lewat gitu kan, siang tuh, cuman nggak ada siapa-siapa gitu, orangnya di dalam, yang punya mobil di dalam. Udah, akhirnya gue ke pintu kedua. Gue kan kalau habis itu kan gue pasti gue tutup. Udah segala macam, gue ke belakang segala macam, udah selesai belakang, kayak kaki udah ke kiri. Nah ke kiri gue pas gue ngeh, lah kok pintunya kebuka. Ya kan, karena gue emang job desk gue itu setiap itu pasti gue tutup pintu karena kan takutnya kan AC kan pasti gue nyalain ya. Kita kan pakai alat AC tuh buat ngecek suhu AC biar suhunya itu nggak kemana-mana gitu kan. Dan pemilik pun juga nggak ada gitu. Di dalam. Oh, di dalam rumah. Di dalam. Dalam rumah. Jadi emang kayak percaya gitu, miliknya dia kerja kayak WFA atau apa gitu ya. Nah, terus habis itu gue selesai, gue ngobrol sama pemiliknya. Gue ngobrol sama pemiliknya, ya iseng aja, Pak di sini saya ngecek tadi kayak rame ya, tapi kok nggak ada orang ya gitu. Ya gitu lagi tuh, yang punya senyum lagi kan. Ya, emang kenapa sih saya ngecek sini Pak, ada yang lewat gitu. Ya, senyum lagi, dia nggak ngomong tuh. Abis itu ya Pak, terus saya ngecek pintu situ kan udah pas saya tutup, masa pintu situ kebuka lagi. Akhirnya cerita, ya Mas lihat dari rumah depan saya itu kosong. Jadi itu emang rumah itu kosong, kayak terbengkalai gitu, udah banyak pohon-pohonan gitu. Dan itu emang serem ternyata. Siang tuh, cuman memang untungnya kagak diliatin ya. Itu siang jam 12 siang. Bener-bener 12 lagi kosong. Selebih-lebihnya sih cerita-cerita yang lainnya sih gue lebih ke arah pernah juga gue ngecek di mall di BSD. Pas COVID. COVID itu kan mau sepi banget. Dan gue ada job desk di situ, harus ngecek 5 atau 6 mobil ya, dan wajib sendirian ya. Sendiri lagi. Gue ngelewatin mall sepi kosong, udah kayak ini deh, pokoknya kayak mau zombie lah ya. Itu kalau ada zombie lewat, gue nggak tahu deh lah gimana kan. Gue pikir udah gitu aja. Nyampe ke mall segala macam, basement, oke, kosong. Gue liatin kunci, gue buka satu-satu udah. Dan itu memang basementnya gelap. Itu cuman siang ya, cuman gelap. Akhirnya mau nggak mau gue ngandelin senter segala macam. Itu nggak ada orang sama sekali pas COVID bang. Security pun nggak ada. Jadi memang benar-benar mobil aja. Mobil udah, ya mau nggak mau kan mobil kan dempet-dempetan ya, dan nggak ada lampu. Mau nggak mau kan gue kan harus namanya mobil-mobil kan gelap ya, gang kecil gitu kan. Ambil mobil gitu gue taruh. Dilihatin sih nggak, cuman dari parkiran itu kan kayak ada apa namanya itu tiang-tiang gitu ya. Gua nunduk, kayak ada anak kecil ketawa terus pindah. Apa iya anak kecil belanja gitu kan? Gue masih mikir gitu toh, masih mikir positif bang. Yang belanja kali ini, ya kan COVID ya, siapa dong tadi tuh? Udah lah biarin dah. Terus habis itu kayak bayang-bayangan hitam lewat seret gitu-gitu. Terus akhirnya gue nyalain lagi tuh musik tuh, biasa gue kalau gitu nyalain musik kenceng. Pas gue mau ini sih perasaan gue aja ya. Cuman memang hawanya kenceng banget. Gue sih bukannya gue sosokan gimana ya. Padahal mindset gue udah gue alihin tuh ke fokus kerja sama fokus pikiran-pikikiran pribadi lah, tekanan hidup lah gitu-gitu lah ya. Tapi tetap aja kenceng hawanya, kayak ada yang mau begini gitu dari belakang gitu. Jadi gue tuh abis ngecek kolong atau apa, gue selalu begini gitu. Takut ada yang begitu tuh. Ya paling yang pas COVID itu sih, itu gue berpikir namanya kita kerja buat keluarga gitu ya. Tapi mau nggak mau udah tuh harus dijalanin bang, gitu sih. Pernah nggak sih lu inspeksi mobil bekas kecelakaan? Kalau bekas kecelakaan sering ya. Cuman memang
jatuhnya sih nggak di gua. Cuman maksud gue gini, untuk yang serem-seremnya sih nggak di gua. Cuman pernah sih ada teman gua ngecek ambulan atau apa ya, cuman aman sih. Cuma kalau gue pernah ngecek ini sih bang, mobil Alphard atau apa Alphard ya, itu tiang atasnya itu yang bagian supir itu pernah blingsek sampai bawah. Jadi pas dicek ini, cuman memang gue nggak nemu apa-apa sih di situ sih. Mungkin udah dibersihin ya, namanya di showroom atau apa ya. Makanya kan tujuan kita mau beli mobil bekas gitu kan enakan dicek dulu ya, kita nggak tahu apa emang dia bekas kecelakaan atau apa sih gitu sih. Oke. Yang ambulans itu temen lu itu nggak ada kejadian apa-apa tapi? Itu belum gue korek. Oke. Kayaknya gue pernah denger lu pernah apa ya? Inspeksi di daerah Puncak. Tajur ya? Tajur pernah. Yang jalurnya tuh kayak lu diputer-puterin deh waktu itu. Cianjur. Oh, Cianjur. Itu gimana tuh ceritanya? Ya pas lagi ngecek itu, gue memang pas datang itu habis maghrib ya. Sorry, sebelum maghrib. Mau nggak mau kan kita harus cek ya. Kita nggak tahu karakter yang punya mobil tuh. Udah buruan gitu kan, apa mobil mau dipakai apa gimana? Ya udahlah. Waktunya sholat, kita malah ngecek mobil kan. Cek mobil. Kayak ini kejadian juga dari tadi hari Kamis itu ya. Karena kan Isya lu bukan sholat malah. Iya. Nah ini gue maghrib, gue ngecek mobil. Ngecek mobil maghrib selesai. Soalnya kan ya, kecuali kalau customer itu kita udah kenal ya. Saya sholat dulu apa kan. Kadang-kadang suka nggak enak. Cek mobil selesai. Nah itu gue tuh sebelum jalan ke Cianjur itu gue ngeliatin Puncak segala macam, jalan raya biasa tuh. Jalan raya biasa. Nyampe rame, oke selesai. Nah pulangnya dari situ tiba gue pakai map pulang. Jam 6:30 ya, dan itu memang kan lagi puasa tuh ya. Niat gue tuh mau asik tuh ya. Abis ini ya banyak anak istri kan. Abis ini kita ini nongkrong di Ataun atau kita nyari makanan lah gitu kan. Pas lihat kok ini ke kebun gitu kan. Jadi jalanannya itu benar-benar buat 2 mobil, tanah-tanah, kebun. Ya udahlah jalanin aja lah. Kebun tuh ilalang atau kayak padi-padi gitu. Iya gitu. Dan memang ada cuman ada lampu mobil aja. Penerangannya gelap banget tuh berarti. Dan lu naik motor? Naik mobil. Oh naik mobil, oke. Iya. Nah habis itu gua jalan, itu apa namanya tuh, gua kan lebih fokus ke jalan nih. Nah memang jalannya itu kayak tanjakan. Tanjakan, turunan gitu-gitu kan. Nah itu istri juga jadi asam lambung jadinya tuh sama anak gue yang pertama tuh. Karena jalanannya itu ini bang apa namanya udah curam begini banget, bukan aspal. Ditambah lagi ada mobil dari sono nggak mau ngalah. Ya akhirnya ngegas kagak ini kagak ngesot. Aduh gue ngeri, ininya kayak jurang gitu bang. Jadi tegangnya kayak gitu. Terus habis itu, nah anak gue yang pertama ini ya, matanya suka iseng. Dia ngeliat katanya di pinggiran itu Ini anak lo yang pertama yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, oke. Ya. Yang pertama itu, cuman ngomongnya itu gue lupa deh apa emang pas masih di situ apa emang sesudahnya ya gue lupa. Masa tadi di pinggir jalan aku ngeliat ada orang pakai caping. Iya, caping topi gelap. Iya, topi yang biasa pakai petani petik itu kan. Udah jangan banyak ngomong-ngomong begitu, gue bilang gitu kan. Udah konsentrasi dulu dah, hampir nyampe. Iya Be, tadi aku ngeliat orang. Udah kamu jangan lihat yang aneh-aneh, gitu kan. Ya udah gue jalan terus. Gak lama nemu jalan raya, malah gue sakit. yang ngomong caping, anak gue yang pertama. Langsung asam lambung. Waktu di mobil itu langsung asam lambung. Ya udah, jadi ya alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nemu aneh-aneh bang. Kalau nemu ngeri juga sih kayak gitu-gitu sih. Iya, apalagi daerah agak atas ya, terus gitu kan semak belukar, bukan semak belukar sih, padat aja, timbun aja. Iya, kayak gitu. Mungkin caping itu juga pengen ngasih tahu jalan gitu ya, sampai lu akhirnya ketemu jalan kan? Gitu. Ketemu jalan. Indomaret aja nggak ada. Indomaret belum ada. Bukan belum ada, maksudnya gue kan mau nyari buat makan nih, maksudnya gue mau buka puasa nih, mau makan gitu kan. Kalau Indomaret nggak ada nih. Lu tipe yang ini dong. Gampang parno kalau misalnya ngeliat apa atau misalnya ngerasa apa langsung parno gitu ya.
Pastilah bang. Gue aja nih di rumah aja tuh, kan gue ada teras di rumah ya. Jadi gue cerita dikit, cuma anak-anak gak gue ceritain sih. Istri gue juga gak gue ceritain. Cuma bapak kan nanti mereka nonton. Gue kan kalau di rumah itu suka namanya bawa bapak kan ya. Pasti kita kan mikirin tekanan hidup atau apa ya. Rokok, kopi atau teras apa. ya. Jam 1, jam 2. Nah pernah gue suatu malam itu gue lagi duduk begini rokok, scroll TikTok udah segala macam udah, gue liat ini gue nggak tahu bukan bayangan atau apa ya, tiba-tiba shoot putih set, terbang. lo gue manjat tuh, gue lihat lagi kosong Manjat lagi. gini? Bukan, ini kan teras nih, gue keluar ngeliat, takutnya ada yang ngisengin. Iya. Jadi kayak kain putih, shoot. Namanya kita kan mata kita awas ya, maksudnya dekat gitu. Dan gue memang teras tuh gue terangin, lampu terang gitu. Ada yang begitu-gitu, ada pohon melambai aja kita ngelihat. Gitu kan. Apalagi yang begitu benar-benar di sebelah tembok gue begini, shoot. Aduh, itu di tembok. Jadi kan ini gue teras gue tuh gini, yang begini ya. Ini gerbang gitu segala macam, di temboknya begini, ya begini putih, turun lagi. Naik terus turun lagi. Iya. Ya itu kan gue pikir. Habis itu lu lihat kan tadi. Kenapa gue lihat? Karena gue takutnya orang jahat. Bukan orang, maksudnya kan ada security yang bolak-balik. Iya. Kadang-kadang kontrol apa. Gue pikir dia emang dia nggak pernah iseng sih. Karena berani dia iseng kan. Nggak ada siapa-siapa lagi. Udah gue beresin segala macam handphone. Udah gue ganjal-ganjal pintu segala macam, udah aku tidur. Tapi itu menurut gue bagus loh datang itu, tahu nggak? Karena dia tahu lu lagi mikir banyak tekanan hidup bang. Jadi dia muncul biar lu nggak mikirin lagi, supaya lu langsung tidur. Iya, makanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Iya, makanya gue kalau cita-cita gitu sebenarnya takutnya kan anak-anak denger ya. Anak-anak tuh suka parno lah atau apalah, apalagi di sekitar rumah gitu kan. Kalau cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya pernah lah gue cerita lagi nih ya. Bikin mie di belakang toh. Oke. Oh, ini di dapur nih. Dapur. Ini Ini pokoknya anak bini gue nggak tahu. Sekarang ini atau udah lama banget itu? Nggak lama banget lah, kan dapur baru dibikin. Oh, pas udah renov itu lo? Udah. Oke, ya. Terus lagi bikin mie, ada yang ngakak. Tanggal kali. Nggak ada siapa-siapa tuh. Cuman ngakaknya sekali. Jam berapa? Jam 2 pagi. Oh, kencang. Berarti cuman sekali. Kalau nggak ada deket itu. Dan itu nggak ada orang ngobrol. Kalau ada orang ngakak, pasti kan ada orang ngobrol dong. Nggak ada. Waduh, kacau nih. Udah gue pokoknya ada hal-hal gitu gue nggak cerita aja. Tapi minyak lo habisin bang. Habis. Lapar. Siapa tahu. Makanya gue tuh kalau di dapur itu gue nggak berani ngelihat yang namanya, kan di dapur itu kan ada kayak semacam lubang buat nyamuk ya. Lubang ventilasi. Dan belakangnya itu ada rumah, ada kebun. Nah, itu gue takutnya tuh. Yang lu denger itu suaranya dari arah kebun atau dari arah samping mana? Samping rumah. Oh. Wah kakak gitu. Wah kakak kosong kan? Jadi suara gitu. Wah kakak hilang. Wah, langsung kan tuh merinding langsung kan, spontan kan. Nah, gue pikir juga itu orang kan bang. Kalau emang orang kan ada yang ngobrol, ini nggak ada. Jam 2 pagi lagi. Jam 2 pagi. Berarti ini sama dong pelakunya sama yang di pagar lo itu. Security. Iya. Bisa jadi. Makanya ntar gue nyamuk rumah security itu berusah. Pokoknya apa sih dia gitu. Atau coba lu pasang CCTV mungkin gitu. Ngeri ya. Ada niat begitu sih. Cuma lebih parno kalau lu pasang. Ini gue ada lagi cerita waktu gue jaga rumah sakit di Padang. Oh, ini jaga rumah sakit cerita dulu. Oh, jadi ini jaga rumah sakit kenapa? Karena lu ada nyokap gue kan, almarhum nyokap gue itu liburan ke Padang, akhirnya sakit, nggak sadar, dan gue harus jaga ke Padang juga. Itu pun gue ke Padang nyusul. Itu pun gue ke Padang dengan double perasaannya, antara sedih sama takut naik pesawat. Jadi emang belum pernah naik pesawat bro. Belum pernah naik pesawat gitu. Udah nggak enak deh pokoknya nih. Terus habis itu gue ke Padang, ya namanya rumah sakit kan, rumah sakit yang ngampar gitu lah. Semua pasien tuh ada di situ.
mau pasien yang lagi kayak sakaratul maut tuh di sebelah nyokap gue itu biasa aja. Ya gue pernah ngeliat. Akhirnya gue ya mau nggak mau kan tidur di mana? Yang ngampar juga. Betul. Di dalam penuh, dalam satu orang, di luar ngampar. Nah, gue itu sering suruh sama bokap gue, Nel ambil darah, gue jalan. Nel urus surat, ini gue jalan. Itu paling males banget, apalagi kalau malam kan di rumah sakit gitu kan. Itu malam terus toh. Iya pas pengambilan itu jam 2, jam 4 gue harus jalan gitu kan. Dan itu gue nggak tahu namanya kamar mayat di mana. Gue nggak tahu bang. Mau nggak mau juga sering cari. Gue nggak tahu. Terus habis itu gue jalan-jalan aja, selama itu jalan-jalan aja. Habis itu gue tidur juga ngemper di halaman rumah sakit. Malah gue pas lagi tidur di rumah sakit itu ngemper itu tiba-tiba ada suster lagi, bukan serem sih maksudnya, lagi pada apel pagi. Tiba-tiba lagi apel pagi, jadi gak enak kan. Udah kayak gembel deh pokoknya rumah sakit itu gue. Nah suatu hari pernah tiba-tiba dada gue nyesek. Sama bokap gue masuk angin kali, dikerokin udah. Habis itu nggak hilang bang. Jadi kayak gimana sih, kayak napas kita tuh kayak dikit nggak keplong. Udah selesai, nyokap sadar, alhamdulillah bawa ke Jakarta. Ini singkat ceritanya gitu ya. Nah karena gue malam itu suka berkeliaran kemana-mana, timbulnya bukan dari situ deh awal mulanya. Ke Jakarta udah, gue ke Bogor tuh pulang. Akhirnya gue ngeluh sama istri, gue ngomong, ini aku kenapa ya kok nyesek mulu ya, dikerokin dan segala macam. Kamu di mana tidur? Di rumah sakit. Oke, ini istri inisiatif. Coba deh kamu, aku ada jadi orang yang bisa ngurut tapi bisa ngelihat. Double job tuh. Iya, double job dia. Pokoknya fee-nya double juga deh. Nah terus akhirnya orang itu datang di malam hari. Gue sudah buka baju. Pas buka baju, astagfirullah gitu. Nggak, dia ngeliat gini. Dari mana emang gitu. Saya dari ini dari Padang ini harus cek rumah sakit. Waduh. Sebentar ya, pegang tuh punggung gue tuh. Waduh. Ini mau ada yang ngikut. Cewek juga. Tuh kan. Akhirnya ditarik lah sama dia, Dan memang itu di saat dia narik itu, Bang. Itu berasa kayak sesuatu yang nancep itu kayak ketarik. Lu kayak ditarik. Iya, lu tahu kayak pedang nancep gak? Jadi kayak set gitu. Rasanya gitu. Belum pernah ketusuk pedang. Iya. Padahal gue nggak ada kesurupan nggak ada segala macam. Cuman nyesek napas ya. Akhirnya ditarik udah. Plong. Lebih plong. Cuman masih ada sakit. Cuman lebih plong. Akhirnya cerita sambil itu. Iya. Dari mana bang? Ya ini dari mana bu? Ini dari Padang, ikut. Gue bilang enak banget tuh naik pesawat dia kan. Iya. Terus akhirnya stay di rumah lu. Iya. Bener kan? Itu gara-gara sakit rumah sakit itu. Karena gue sering keliling rumah sakit, ngambil darah. Nah itu gue sering lewatin kamar mayat gak taunya. Dan gue nggak tahu. Kan bukan daerah gue. Dan gue orangnya los-los aja sih, nggak mikir serem nih. Santai aja gitu, tuh tempelin aja. Jangan-jangan dia masih di rumah. Nah, iya. Yang kayak nama suara itu doi. Nggak, itu kejadian udah lama bang. Jadi 2000 nyokap tuh masih ada tuh 2016an. Ya tapi kan lu udah pindah ke rumah yang sini. Udah pindah rumah. Enggak, dulu malah belum ada teras bang. Jadi dulu itu justru malah lebih serem lagi rumah tuh. Sampingnya itu nggak ada lampu, nggak ada apa, tanaman semua. Rimbun. Nah ini cerita lanjutin lagi ya. Nah ibu-ibu itu kan udah selesai nih. Mau nggak mau kan gue nganterin dong. Duduklah dia di bangku depan rumah. Ada bangku-bangku buat nongkrong tuh. Ini malam. Pas bangku rumah itu letaknya itu deket yang pohon-pohon belakang. Ini deket yang listrik. Ya. Ini malam ya. Malam pas gue lagi pakai baju, gue mau nganterin si ibu-ibu itu kan. Tiba-tiba ibu-ibu itu malah ke dalam, masuk lari. Gopek. Bu kenapa? Lari lagi ke dalam. Kenapa bu? Aduh kita diikutin. Nih jadi gini nih. Jadi si ibu-ibu itu kan memang dia bisa ngelihat ya. Dia tuh duduk nunggu. Tiba-tiba ada apa ya? Sebutan ininya ya. Samar aja lah ya. Poci. Patrick. Ya. Pocinya itu jadi ngeliatin dia begini. Jadi ngedekat begini toh. Jadi kayak orang tuh kayak mau kenal tapi begini pengen neges gitu. Lari dong dia ke dalam. Lah gue lagi pakai baju, kenapa bu? Aduh kita diikutin kayak gitu.
Gue bilang gitu sama siapa bu? Itu yang putih pokoknya. Tegusin sampai muka saya. Emang Pokoknya abis gue itu deh, abis gue nyebut itu. Nah abis itu gue anterin lah pulang. Udah bu. Dia istighfar mulu tuh pas di belakang motor. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah sepanjang jalan di motor itu dia cuma ngomong gini, ya Allah, dia ngikutin terbang lagi mas gitu. Pergi, saya cuma ngobatin doang, diikutin toh. Lu nganterin? Ya kan ibu-ibu itu rumah kan jauh. Iya, jadi lu nganterin. Gua nganterin balik. Oh, gue pikir dia lagi nunggu Gojek atau apa gitu. Enggak, gua nganterin balik. Lu nganterin. Iya. Dia ngomong depan lu lagi. Iya. Maksudnya di belakang lu gitu. Iya, itu arah pulang tuh pas naik motor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terbang katanya dia dari belakang. Terbang. Astagfirullahaladzim. Saya cuma ngobatin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Diterbang mas, diterbang gitu. Jadi di belakang ngikutin. Iya. Gue nggak tahu deh. Yang ngikutin itu dari setan belakang rumah gue atau yang emang yang itu. Ikut. Tapi gue terus sampai rumahnya, ya gue nggak ada ngomong apa-apa sih. Cuman semenjak itu kalau gue order mijet udah nggak mau lagi. Karena udahlah, mendingan gue nggak tahu gitu. Dibandingin lu malah. Iya, udah nggak mau lagi. Tapi pas lu balik itu nggak ada apa-apa. Aman. Oh, ibu-ibu itu nganterin lu juga nggak pas lu balik ke rumah lagi? Enggak. Ya, Karena mungkin gini Nel, yang seperti gue bilang kan, mereka itu lebih tahu kalau misalkan emang mereka bisa ngelihat gitu. Orang-orang yang bisa ngeliat, dan mereka lebih tahu gitu. Oh, lu bisa ngeliat gua gitu. Iya, bayangin. Jadinya makanya bisa ngikutin gitu. Maksudnya tuh mereka mungkin pengen tahu gitu atau pengen kenal. Iya, kok ya mungkin mereka tatap-tatapan kali ya. Iya gitu. Gue kira pas lu mau balik ke rumah lu bilang, Bu saya takut Bu anterin saya ke rumah. Bolak-balik ya. Bolak-balik ya ini. Bocinya mikir ya elah. Nah sama gue juga pernah dengar kalau ada yang sempat cerita kalau Mr. P ini, bukan Mr. P ya, maksudnya si P ini gitu ya, itu ngejarnya itu sebenarnya tuh kayak bukan terbang sih. Apa? Tapi lebih kayak mereka kayak jatuh badannya gitu, brok gitu. Tapi kayak loncat terus jatuh brok gitu. Loncat Anjir lucu sih itu. Dan itu cepet katanya. Anjir lucu sih. Gue sih merinding ya. Enggak sih, tapi itu lucu sih di kepala gue. Sorry ya. Iya emang. Dia kan kadang kayak dia kayak jatuh gitu kan. Gitu. Tapi ya sebenarnya sih enggak gitu. Katanya sih gitu. Makanya kalau misalkan kadang ada juga tuh gue sempet dengar cerita, gue baru ingat. Jadi dia mengalami itu tiba-tiba kayak ada sesuatu yang jatuh dari genteng di atas rumahnya, brak gitu. Oke. Kenceng banget gitu. Nah pada saat itu pocinya ada di situ. Nah kalau di Jawa tuh si poci tuh warnanya kebanyakan bukan putih sih, tapi hitam. Hitam. Ya hitam. Soalnya kan buat santet, buat apa kayak gitu. Itu berarti kiriman dong mungkin. Iya, kiriman kayak jin gitu kali ya bang ya. Iya. Kiriman ya sebenarnya untuk kayak yang lu sempet cerita kan, kayak kiriman tuh untuk kayak nakutin atau ngasih teror gitu loh. Gitu. Ngeri juga ya. Berarti padahal di kampung-kampung sebenarnya lebih banyak kali. Iya lebih banyak. Di kampung gua kayak misalnya tengah malam, kayak tahu ini nggak sih pasir yang dilempar ke genteng. Nah suara-suara kayak gitu. Krikil gitu ya, krikil gitu. Kalau di Jawa tuh biasanya kalau malam tertentu sesuai apa ya sebutannya malam kelahiran tuh nggak boleh tidur di kasur. Soalnya kasur kan tinggi, harusnya tidur di lantai kayak gitu. Itu kenapa? Katanya sih nggak disantet ya. Iya biar nggak santet. Oke. Nah, kayak gitu. Terus kalau habis ada suara itu, kalau misalnya malam kelahiran, kan kita nggak boleh tidur cepet tuh, harus tidurnya jam 1, jam 2. Nah itu nanti itu nunggu surprise apa gimana? Malam kelahiran. Surprise. Malam kelahiran tuh kayak misalnya, contoh nih orang lahir di Jumat Kliwon. Nah kalau misalnya dia tidur lebih cepat, rentan kena santet. Jadi dia tidurnya harus jam 2 atau jam 3. Nah kalau misalnya ada yang santet dia kan kedengaran suara pasir tuh, ntar diikuti suara meledak kayak gitu. Jadi santetnya gagal. Nah bener, kenapa harus tidur di bawah itu? Setahu gue karena itu kita lebih berpijak kepada bumi gitu. Itu tuh bisa meredam si santet-santet ini. Gitu sih, setahu gue ya. Nanti koreksi ya teman-teman. Koreksi gitu kalau misalnya ini bolehlah komen-komen gitu, ada cerita sesuatu tentang mengenai hal-hal yang mistis yang kayak gitu gitu ya. Bener gak nih gitu kalau misalnya tidur di bawah lantai itu emang untuk biar nggak
gak kesantet gitu. Tapi selain semua cerita itu berarti udah nggak ada cerita lagi. Udah sih. Ya, Oke. ya selebih-lebihnya mah cuman kayak nginspek di tempat-tempat serem itu ada lagi sebetulnya, cuman nggak diliatin. Oh cuma hawa-hawa doang. Nggak diliatin, dan memang sering banget gue tuh kayak diharuskan di tempat yang serem-serem gitu. Ya, cuman Rezeki lah. selebihnya nggak diliatin sih, cuman kayak nginspek tuh kayak di bawah kebon gitu pernah malam. Random banget. Iya malam-malam gitu. Cuman kan jadi misalnya 4 mobil udah selesai nih, 1 mobil di mana? Di situ. Aduh. Oke. Dan gak ditemenin pula lagi. Nggak temenin kan? Nah, sorry nih, gua mesti jaga showroom depan. Lo berani nggak di sini? Yeah. Tapi ada cahaya. Cahaya center. Oh center doang. Bangke Kan juga. udah pulang. Ya kirain ditaruh di belakang, di bawah lampu gitu loh. Enggak. Jadi kan memang mobilnya di situ dan keimpit mobil-mobil lain. Gue mau mindahin juga nggak bisa. Iya. Mau nggak mau ya udah. Jadi akhirnya cek aja. Berapa jam sih bang inspeksi mobil tuh rata-rata? Kalau misalnya yang berlaku sekarang ini kan gue kan pakai servis tuh cek mobil keseluruhan, dokumen sama tes jalan ya. Kurang lebih di 1 jam sampai 1,5 jam lah. Tergantung kondisi mobilnya, dia banyak PR nggak. Lumayan. Iya. Banyak yang bakal terjadi dalam 1,5 jam itu. Mungkin lu boleh mention ke teman-teman kita nih, kenapa kalian harus inspeksi mobil, kenapa kalian harus menggunakan Jasa dari inspeksi mobil, Cars ini gitu. Jadi kenapa sebelum beli mobil bekas kenapa sih harus dicek dulu gitu? Pertama sih kita biar tahu nih histori mobil itu tuh dulu kayak gimana ya. Mobilnya tuh bekas tabrak nggak, bekas banjir nggak, kilometernya original nggak, putaran nggak gitu kan. Dan selebihnya itu bukan kita mau ngejelekin mobil aja ya, tapi untuk supaya kita tahu setelah kita beli mobil ini part-part apa yang harus diganti. Gitu. Jadi memang di jasa inspeksi kita itu ada kayak semacam, setelah inspeksi itu ada kayak semacam rangkuman atau kesimpulan ya. Jadi nanti part ini harus diganti, ini diganti. Dan juga kita juga ada perkiraan estimasi biaya perbaikan juga. Jadi si customer itu di saat dia beli mobil itu, dia tinggal ke bengkel, Mas benerin ini selesai. Betul. Yang mana ini ya partnya? Oh ini videonya ada. Kita juga kirim by video juga untuk perusahaannya. Jadi lengkap semua itu ya. Iya bang. Jadi buat ngebantu customer lah ya untuk mempermudah. Terutama orang-orang yang buta soal otomotif juga. Betul. Karena kan bisa jadi pertimbangan beli mobil bekas ini worth it atau enggak gitu kan? Ya betul. Worth it apa enggak dengan harganya? Betul. Karena kan lu akan ada estimasi. Kalau lu beli mobil ini, estimasi yang bakal lu keluarin untuk perbaikan segini gitu kan? Iya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ada mobil bekas yang ingin dijual atau ingin beli, kalau bisa hubungin Bang Arnel, tapi jangan di tempat serem. Jangan kalau di tempat Tolong serem. ya ditempatin Bang Arnel kesini lagi. yang banyak cahaya gitu atau dalam rumah. Jangan di kebun. Ya, di lapangan nggak apa-apa deh. Panas Nggak apa-apa. Siang yang penting Terus gitu. siang hari. Iya. Kalau malam Kalau malam penting ditemenin aja. ditemenin. Oke. Jangan tinggal gitu. Oke, thank you Bang Arnel. Oke, Bang. Thank you banget. Thank you sudah mampir ke Oke, Bang. Mencekam. Ya, Jadi mudah-mudahan nanti cerita-ceritanya makin seru lagi. Amin. Nanti bolehlah cerita-cerita lagi ya kalau ada kejadian lagi. Waduh, Mudah-mudahan sih dalam nungguin waktu dekat kejadian. lagi. Nungguin kejadian. Thank you. Oke, thank you. Bye. See you guys. Ya.